Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang pelajaran apa? BIPA. Bentar, sekarang pelajaran Pa. BIPA. BIPA. Sekarang tanggal 10 Juni Bapak. 10 Juni 24. 2024. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang banyak materi ya, Iya Pak. terkait BIPA, tentang profesi, kemudian apa lagi? Banyak ya. Kita sudah mengenal profesi-profesi yang ada di Indonesia, seperti Grab, seperti apa juga profesi banyak ya, seperti guru, kemudian apalagi itu pedagang dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada kegiatan pagi hari ini, Bapak ingin mengabsen ya terlebih dahulu kehadiran kalian. Baik, Aini Fauzia, Hadir. Alfani Wardani, Hadir. Cindy Karisma, Hadir. Ica Nanda, Hadir. Muhammad Faiz Jamil, Hadir. Nurul Fatimah. Gak hadir Pak. Hah? Gak hadir. Tidak hadir? Enggak, Kenapa Pak. Nurul Fatimah tidak hadir? Tidak tahu Bapak. Oh, Tasya Nabila, Hadir. Tarisa Nabila, Hadir. Junior Septiana. Hadir. Baik, alhamdulillah. Dari 9 anak, 90% yang hadir ya. Dan Iya, satu Bapak. anak yang nggak hadir tadi Nurul Fatimah. Iya Pak. Nanti konfirmasi pada Nurul Fatimah, besok suruh hadir ya. Baik Jangan Pak. sampai alfa kayak gini nanti nilainya jelek. Baik, untuk sekarang kita ingin belajar tentang tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Baik, Bapak ingin menampilkan dulu, yaitu gambar ya, gambar peta Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia. Sangat besar sekali ya Iya Bapak. Indonesia, Luas. dari Sabang sampai Merauke. Lihat bro. Nah, ini Sabang dan ini Merauke. Merauke. Sabang itu dimulai dari Aceh, Merauke dimulai dari sampai Papua. Nah, sekarang kita akan mengenal tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Aceh. Coba Aceh dilihat di peta Indonesia, di mana letak provinsi Aceh? Di Pulau Sumatera Pak. Iya benar, Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera ya. Iya Bapak. Ini Pulau Sumatera. Nah, mana Aceh? Di mana? Di ujungnya Pak. Oh iya, paling ujung ini ya. Iya Pak. Alhamdulillah, pintar sekali. Di ujung ini adalah provinsi Aceh. Nah, kita akan mengenal tempat bersejarah yang ada di provinsi Aceh. Provinsi Aceh, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, yaitu tentang terkait Museum Tsunami. Jadi dulu itu ada bencana yang besar dulu ya di provinsi Aceh terkait tsunami. Nah, kemudian dibangunlah Museum Tsunami. Ya, Museum Tsunami ini untuk menjadi tempat ya, menjadi tempat ataupun dokumentasi bersejarah, yang artinya tempat peninggalan ya. Dulu di dalamnya itu ada foto-foto dan lain sebagainya untuk mengenang
ya, untuk mengenang bencana alam yang paling besar pada waktu itu. Oke, jadi tugas sekarang yaitu mendengarkan audio, ya, mendengarkan audio. Jadi instruksinya, kalian mendengarkan terlebih dahulu audionya ya, menyimak tentunya dengan cermat ya. Baik, Dengan cermat, Pak. Bapak ingin memutarnya mungkin 3 kali, kalau tidak 2 kali ya. Baik, Pak. Jadi kalian cermati ya, dengarkan dengan baik-baik. Oke, kita mulai. Oh iya, jadi setelah kalian nanti mendengarkan, ya, mendengarkan tentang audio itu tadi, tugasnya yaitu melengkapi lembar jawaban ya yang ada di atas papan tulis ini ya. Nah, ini nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu ya. Nah, di sini udah ada jawaban, tinggal kalian melengkapi aja yang kosong di titik-titik ini ya. Paham? Paham, Pak. Oke, mari kita mulai audionya. Nodun kisah saboh riwayat. Wisata sejarah di Aceh ini berbeda jika dibandingkan dengan tujuan wisata lain. Nilai sejarah yang ada dalam destinasi wisata yang satu ini bukanlah mengenai penjajahan Belanda atau Jepang. Seperti namanya, Museum Tsunami Aceh memang menyimpan sejarah mengenai kejadian yang terjadi pada 2004 silam. Tragedi saat gelombang tsunami menghancurkan Aceh pada 26 Oktober 2004. Pembuatan museum ini memiliki berbagai macam tujuan. Selain untuk edukasi dan mengenang para korban, museum ini juga bisa dijadikan sebagai perlindungan jika kejadian yang sama terulang. Museum ini terletak di Jalan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah dapat jawabannya? Sudah, Pak. Baik. Apa ingin diputar sekali lagi? Boleh, Pak. Boleh putar sekali lagi ya, Iya, Pak. biar lebih mantap. Nodun kisah saboh riwayat. Wisata sejarah di Aceh ini berbeda jika dibandingkan dengan tujuan wisata lain. Nilai sejarah yang ada dalam destinasi wisata yang satu ini bukanlah mengenai penjajahan Belanda atau Jepang. Seperti namanya, Museum Tsunami Aceh memang menyimpan sejarah mengenai kejadian yang terjadi pada 2004 silam. Tragedi saat gelombang tsunami menghancurkan Aceh pada 26 Oktober 2004. Pembuatan museum ini memiliki berbagai macam tujuan. Selain untuk edukasi dan mengenang para korban, museum ini juga bisa dijadikan sebagai perlindungan jika kejadian yang sama terulang. Museum ini terletak di Jalan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Oke, bagaimana anak-anak? Udah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, coba dibaca. Coba dibaca. Faiz Jamil, coba dibaca, Faiz. Wisata sejarah di Aceh. Ya, benar sekali, wisata secara di Aceh. Aceh. Oke, terus kemudian lanjutkan. Ini berada jika dibandingkan dengan tujuan wisata yang lain. Nilai sejarah yang ada di dalam
dalam apa itu Pak? Destinasi. Ya, Wisata. Bentar ya. Oh ya, pintar sekali, benar jawabannya wisata. Ya, terus Ya, yang satu ini bukanlah bukanlah mengenai mengenai perjalanan penjajahan Belanda dan Jepang. ya atau Jepang. Ya, pintar. Terus Seperti namanya, Museum Tsunami Aceh memang menyimpan ya, apa jawaban coba? menyimpan Menyimpan apa? menyimpan edukasi, Bukan. sejarah. Iya, pintar. Menyimpan sejarah. Ya, terus Mengenai kejadian yang terjadi pada 2024 iya, pintar. 2024. silam. Iya. Terus Tragedi saat tsunami melanda gelombang Iya, gelombang tsunami menghancurkan Aceh pada 2000 pada 24 pada 26 26 apa? 26 berarti tengahnya. Desember Iya, pintar. 2024 2004 sekarang berarti 2004 ya. Iya. Terus Pembuatan museum ini memiliki berbagai macam tujuan selain untuk edukasi iya, pintar dan mengenang para korban. Museum ini juga bisa dijadikan sebagai Iya, wisata bisa ya. wisata Bukan. Iya, wisata, benar. Wisata perlindungan, sebagai perlindungan. Jika kejadian yang sama terulang. Museum ini terletak di Jalan apa? Iskandar Muda, Ya, pintar. Kota Banda Aceh. Ya, pintar sekali. Ya Allah, alhamdulillah ya, terus sampai 9 jawaban terjawab semuanya. Nanti setelah selesai Faiz mendapatkan reward dari Bapak ya. Iya Pak, terima Setelah- kasih. ya, setelah selesai nanti bisa ketemu dengan Bapak. Baik Pak. Baik, untuk tugas selanjutnya, oke, kembali lagi kepada gambar tadi ya, sebelumnya ya, gambar ini. Oke, jadi tadi seperti itu ya. Jadi Museum Tsunami ini sebagai tempat edukasi atau tempat wisata ya, bagi khususnya orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, tapi khususnya lagi bagi masyarakat Aceh untuk mengenang peristiwa dan para korban yang meninggal pada saat itu. Jadi di dalam museum ini banyak sekali nama-nama ya, ataupun para korban almarhum atau almarhumah. Di nama-nama itu tuh ditempel di dalam museum ini. Jadi gitu ya. Iya Pak. Ada motor juga, motor yang kemudian tenggelam, itu dimuseumkan juga di situ. Jadi banyak sekali intinya barang-barang ataupun yang relate ya, ataupun yang sesuai dengan peristiwa bencana alam yang tsunami yang kemarin melanda pada 2004 di Aceh. Baik, untuk sekarang coba lihat di atas papan tulis ya, Iya Pak. proyektor. Nah, di sini kita coba dulu ya, lihat peta Indonesia. Indonesia lagi. Tadi kita berbicara tentang tempat bersejarah yang ada di Aceh.
Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara lagi atau belajar tentang tempat bersejarah lagi di Indonesia, tapi bukan di Aceh, tapi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, Jakarta tuh di pulau apa, Pak? di Jakarta ya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya, Iya, Pak. ya di Jakarta. Coba mana Jakarta coba? Cari coba di mana? Yang di bawah itu, Pak. Di bawah itu, Pak. Di bawah ya. Iya, di bawah. Yang kecil. Mana yang ini? Iya, Pak. Ya, ini Jakarta atau disebut dengan kota Jakarta ya, ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesia ya. Tapi sekarang udah ada pengembangan ataupun progresivitas, intinya ibu kota Jakarta akan dipindah, yaitu di Pulau Kalimantan. Nah, di sini Pulau Kalimantan ya, Kalimantan di sini, jadi dipindah di situ. Nah, namanya itu adalah IKN, Ibu Kota Nusantara di sini. Jadi Jakarta ya tetap menjadi provinsi nanti dan ibu kotanya akan dipindah di IKN di Kalimantan ya. Baik. Nah, di Jakarta kita pasti kalau kita visit ya ataupun pergi di Jakarta akan menemui yaitu Tugu ataupun Monas, yang apa singkatannya Monas? Monumen Nasional. Nah, ini Monas ya. Ini dulu idenya Soekarno dibangun Monas. Khususnya buat apa? Yaitu ya untuk mengenang dulu tempat bersejarah Indonesia ya. Tentunya dulu dijajah oleh Belanda, tentunya yang paling menguasai paling banyak ya. Jepang juga menjajah tidak? Menjajah, Pak. Ya, Jepang. Terus apa lagi? Portugis. Ya, Portugal ya. Terus habis itu? Spanyol. Ya, Spanyol. Belanda. Ya bisa ya. Intinya dulu Indonesia dijajah ya, kemudian Soekarno punya ide ataupun gagasan membangun yaitu Monumen. ya Monas, Monumen Nasional. Oke. Nah, di sini ada Tugu Pahlawan juga. Nih ya, Tugu Pahlawan juga. Iya, Pak. Nah, jadi di sini Bapak ingin kalian membedakan antara Monas dan Tugu Pahlawan. Sama-sama berbentuk panjang ya. Iya, Pak. Benar tidak? Nah, Sama-sama warnanya putih. putih. Nah, tapi apa yang membedakan? Nah, itu tadi Bapak ingin kalian menyampaikan apa perbedaan antara Monas dan Tugu Pahlawan. Pahlawan. Bentar ya, kita lihat. Baik, tugas nomor 2 ini ya. Oke. Setelah menyimak dari video yang diputarkan oleh guru, Anda sudah mengetahui informasi mengenai Tugu Monumen Nasional dan Tugu Pahlawan, kemudian bandingkan Tugu Monumen Nasional dan Tugu Pahlawan tersebut. Baik. Sekarang Bapak ingin memutarkan video terlebih dahulu. Asik ya sekarang ya. Iya, Pak. Karena bisa melihat video, jadi tidak bosan. Baik, sekarang Bapak ingin memutarkan videonya terlebih dahulu. Nah, ini dia guys, Monasnya udah mulai kelihatan nih, dan di sini tuh disediain juga mobil warawiri atau kayak odong-odong gitu ya. Yang ini tuh gratis kalau kalian mau menuju ke Tugu Monas. Jadi kalau misalnya cuma mau muter-muter doang itu nggak diizinkan, karena ini tuh memang warawiri yang bertujuan berhenti di Tugu Monas. By the way guys, di sini tuh panas banget, jadi sobat mama tuh harus banget pakai sunscreen kalau main ke Monas ya. And tada, ini guys kita udah naik ke odong-odongnya ya. Dan di sini kita bisa lihat di area Monas itu ada banyak banget taman-taman kayak gini ya. Itu bisa dipakai buat piknik, bersantai-santai, foto dan lain-lain. Itu semuanya gratis ya. Dan saking luasnya area Monas ini sampai-sampai walaupun di sini tuh banyak rombongan yang datang tuh kayak gak berasa sempit gitu loh tempatnya, bener-bener luas banget.
Dan buat yang belum tahu, jadi di dalamnya Tugu Monas itu ada tempat wisata sejarahnya gitu ya. Isinya tuh diorama-diorama gitu, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa sejarahnya Indonesia. Oh iya guys, jadi armada warawiri itu kan ada banyak banget ya. Jadi rotasinya tuh cepat. Misalnya kalian itu kehabisan tempat duduk di satu warawiri, nggak usah khawatir karena nanti warawiri yang berikutnya tuh akan datang lagi. Dan itu rotasinya tuh cepet ya. Nah ini dia guys Tugu Monasnya. Jadi nanti armada warawirinya itu berhentinya di tempat pembelian tiket dari si Tugu Monasnya. Jadi kalau kita mau masuk ke Tugu Monas itu nanti ada bayarnya sendiri ya, bukan gratis. Tapi kalau sobat mama tuh cuma mau keliling-keliling aja area di luar Tugu Monasnya kayak gini, misalnya tapi jalan kaki ya, itu gratis ya. Nah ini kita udah sampai di area pembelian tiket ke Tugu Monasnya ya. Nah seperti ini nih, di sekitar ini juga tetap banyak taman-taman yang bisa kita pakai untuk santai-santai, untuk spot foto juga. Nah ini guys, area Tugu Monasnya. Di hadapan itu yang kelihatan Tugu Monasnya. Dan di spot inilah yang menjadi area spot foto favorit orang-orang setiap datang ke Monas. Jadi jangan sampai kalian tuh gak foto-foto di sini ya. Nah, buat kalian yang mau masuk ke dalam Tugu Monasnya, jadi melalui jalan bawah tanah gitu ya, nanti ada dekat sini, dan jam operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Bayarnya itu 15.000 dan wajib menggunakan kartu J-Card. Bagi yang belum punya, di sini juga disediakan kartu J-Card-nya ya, jadi dia menjual kartu J-Card-nya juga. Nah, masuk ke dalam sini nih, tuh nanti masuk ke area bawah tanah sini. Nah, melalui area bawah tanah tadi itu nanti akan tembus ke area di dekat Tugu Monasnya. Nah karena mama itu kesininya kesiangan, jadinya mama tuh nggak dapet slot pagi untuk masuk ke Tugu Monasnya. Adanya itu sore banget dan mama nggak bisa kalau nunggu sampai sore. Akhirnya ya udah kita main aja di sekitaran Monasnya aja, di sekitaran Tugu Monasnya. Karena di sini kan banyak area-area cantik juga ya. Jadi kita foto-foto aja di sini sekalian bikinin konten informasi untuk sobat mama yang mau main ke Monas. Tapi sebenarnya untuk masuk ke Tugu Monasnya sendiri itu nggak perlu reservasi gitu kok. Misalnya reservasi secara online itu nggak perlu. Yang penting datangnya pagi-pagi aja, terus langsung on the spot beli tiketnya. Oh iya, untuk masuk ke kawasan Monas ini udah nggak perlu vaksin ya. Nah kalau misalnya sobat mama itu habis dari Tugu Monas dan mau balik ke pintu keluar, itu di depan Tugu Monasnya ada odong-odong yang akan jemputnya juga. Nah ini kita ngeliat ya dari depannya Tugu Monas, ini juga tersedia taman-taman yang cantik kayak gini guys. Ini tuh rapih banget ya. Jadi kita sebagai pengunjung tuh harus tetap menjaga kerapihan dan kebersihan area Monas ini, karena ini benar-benar terawat dengan baik sih. Nah ini guys lihat ya, tamannya masya Allah cantik banget loh. Jadi ini kalau misalnya anak-anak mau main di sini juga bisa ya di depan area Tugu Monasnya ini. Tapi ini di depan Tugu Monasnya itu sebelumnya si taman-taman tadi itu ada pagernya ya. Nah ini area dalam pagernya nih. Jadi nanti kalau keluar dari area bawah tanah akan tembus ke area ini. Dan berhubung mama ini gak berhasil masuk ke Tugu Monas, jadinya gak ada tiket untuk bisa naik odong-odongnya lagi untuk ke arah pintu keluar. Jadi kita jalan kaki guys, jalan kaki lumayan ya, gak apa-apa ya biar sehat. Oke deh guys, kira-kira seperti itu ya kondisi Monas saat ini. Dan kira-kira seperti itulah yang bisa mama sampaikan di video review Monas kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat mama yang lagi cari informasi seputar Monas 2023. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bagus banget ya Iya Bapak. Monumen Nasional ataupun Monas tadi. Bagus banget. Jadi tadi itulah seputar kota Jakarta ya, ataupun tempat sejarah yang ada di Jakarta, yaitu Monumen Nasional. Baik, sekarang yang Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Nah ini Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi kebanggaan warga kota Surabaya. Monumen ini memiliki tinggi 41,15 meter dan berbentuk lingkar atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kanal lures mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya, yang dimana RRI Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November, mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Monumen ini berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya, dan berada di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektar dan secara administratif berada di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Ada dua pendapat mengenai siapa yang menjadi pemrakarsa. Menurut Gatot Parnowo, monumen ini diprakarsai oleh Bung Arnowo yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah kota besar Surabaya. Kemudian ia meminta Insinyur Tan untuk merancang gambar monumen yang dimaksud. Untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden Soekarno. Sedangkan menurut Insinyur Sujarsono, pemrakarsa monumen ini adalah Insinyur Soekarno sendiri. Ide ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Surabaya, Bung Arnowo. Untuk perencanaan dan gambarnya diserahkan kepada Insinyur Suratmoko yang telah mengalahkan beberapa arsitektur lainnya dalam sayembara untuk pemilihan arsitek membangun monumen ini. Nah, itu dia video sejarah singkat Monumen Tugu Pahlawan di Kota Surabaya. Jika ingin mengetahui video-video lainnya, saksikan terus channel Indonesia dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi gitu ya. Iya Pak. Tugu Pahlawan yang ada di Kota Surabaya. yang dekat dengan kantor Gubernur Jawa Timur. Jadi sama-sama saja, yaitu antara Tugu Monas maupun Tugu Pahlawan Nasional. Oke, jadi sekarang tugasnya membandingkan tadi ya antara Tugu Monas dan Tugu Pahlawan. Coba Faiz, apa perbedaan ya? Perbandingan antara Tugu Monas dan Tugu Pahlawan. Coba apa? Monas, coba kita lihat gambarannya ya. Monas ya. Ini Monas dan ini Tugu Pahlawan. Apa perbedaannya coba? Di atasnya Pak. Di atasnya, apa di atasnya ini? Di ujung Monas itu ada emasnya. Oh iya, berarti Tugu Monas ujung Monas gitu ya. Iya Pak. Terdapat emas. Oke, benar sekali. Kalau Tugu Pahlawan, apa Tugu Pahlawan perbedaannya? Nggak ada emasnya Pak. Iya, pintar, gak ada emasnya. Cuma berbentuk apa itu? Kerucut Pak. Kerucut gitu ya. Iya. Ujung berbentuk kerucut. Oke. Terus apa lagi? Faiz. Tugu Monas sangat luas Pak. Tugu Monas sangat luas. Iya. Ini Apa yang luas? wilayahnya Pak. Oh, wilayahnya ya. Iya. Wilayahnya sangat luas ya dibandingkan Tugu Tugu Pahlawan. Pahlawan. Baik. Wilayah itu aja ya, wilayah. Monas sangat Wah. luas. Kalau Tugu Pahlawan apa? Kalau Tugu Pahlawan Nggak terlalu luas Pak. tidak terlalu luas ya. Iya Pak. Tidak terlalu luas. Ya terus apalagi Faiz? Di Monas nggak ada patung pahlawan Pak.
Iya, di Monas juga ada patung pahlawan, tapi di Tugu Pahlawan ada banyak. ada patung, tidak ada patung ya ini ya. Iya. Terdapat patung. Ini banyak patung itu ya. Iya Pak. Oke. Bagus sekali, pintar ya Faiz ya. Mungkin ini 3 tadi ini ya, perbedaan Tugu Monas dan Tugu Pahlawan ya. Tugu Monas tidak terdapat emas ya tentunya. Tugu Pahlawan tidak ya. Iya Pak. Tidak ada emasnya, yang hanya ada emasnya hanya di Tugu Monas. Wilayahnya juga pun, wilayahnya luas di Tugu Monas itu berapa hektar tuh ya? Iya, sampai pakai mobil tadi Pak. Iya, pakai mobil. Odong. Saking luasnya, jadi masyarakat yang ingin study tour ataupun berlibur di Monas itu harus menggunakan mobil gitu ya, sampai luasnya wilayah yang ada di Monas. Nah, Tugu Pahlawan tadi kita lihat kecil ya, kecil Iya banget, Pak, kecil. masih kecil, kayak mungkin selebar stadion mungkin ya, Iya Pak. kayak apa namanya lapangan sepak bola cuma seperti itu. Kemudian tidak ada terdapat patung, mungkin ya di Tugu Monas, tapi di Tugu Pahlawan banyak punya patung tadi kita lihat. Gitu kan. Nah kemudian ada satu lagi yang mungkin belum tahu Faiz, yaitu di Tugu Monas itu ada ruang bawah tanah. Oh Iya, iya. jadi kalau di Monas kita tuh di ruang bawah tanah itu terdapat seperti museum juga di dalamnya. Iya Jadi Pak. seperti itu. Nah kemudian di Tugu Pahlawan tuh tidak. Tidak. Jadi itu, jadi ini mendapat pengetahuan baru ya, Faiz ya. Iya Artinya, Pak. ya, Bapak ingin bertanya nih, Faiz udah pernah pergi ini di Monas belum? Belum Pak. Belum pernah. Belum. Baik, nanti mungkin waktu habis ini nanti kita study tour ya. Baik Sana. Pak. Kalau tidak nanti waktu akhir ataupun kelulusan nanti ya kita bisa ke Monas, jalan-jalan di sana ya. Dan di sana tentunya kita ingin mengenal lagi, ingin melihat secara langsung seperti apa sih gitu kan. Artinya kalau di dalam video kurang mantap ya, lebih Iya, mantap Pak. lagi kalau kita melihat secara Langsung. Benar sekali. Baik, untuk closing statement Bapak ingin ya kembali lagi menonton video ya, nonton video lagi tentang Candi Borobudur ya, Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di mana Faiz? Di Yogyakarta Pak. Di Yogyakarta. Iya. Benar di Yogyakarta ya Faiz ya, Candi Borobudur. Baik, Yogyakarta mana Faiz? Di Mana nih Jakarta nih? di Pulau Jawa Pak. Iya, Pulau Jawa. Di Jakarta sini nih ya, yang dumpil ini ya, Iya Pak. kecil ya, Hmm. kecil banget di Jakarta. Baik. Sekarang untuk closing statement, mari kita menonton video dari mana ini? Nah, ini lagi. Siap. Jadi Borobudur. Tahukah Anda sejarah singkat Candi Borobudur yang penuh misteri dan tantangan? Siapa yang membangun candi ini? Lalu kapan? Mengapa candi ini pernah terbengkalai dan bagaimana cara menyelamatkannya? Bagaimana pula candi ini mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya dunia? Tidak ada bukti yang pasti yang dapat menjelaskan siapa yang membangun Candi Borobudur dan kapan tepatnya pembangunan dimulai. Situs Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa Candi Borobudur kemungkinan didirikan pada masa dinasti Seilanda antara tahun 750 sampai tahun 842 Masehi. Sejarawan J.G.D. Kasparis berpendapat bahwa pendiri Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga, seperti yang dikutip dari laman Balai Konservasi Borobudur.
Pendapat ini didasarkan pada interpretasi prasasti yang bertanggal 824 Masehi dan prasasti Sri Kahulunan 842 Masehi. Proses pembangunannya diduga dilaksanakan secara bertahap, melibatkan kerjasama banyak pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran agama Buddha. Candi Borobudur pernah mengalami masa terlantar. Beberapa ahli menduga bahwa penyebab kompleks candi ini ditinggalkan adalah bencana Gunung Merapi yang meletus pada tahun 1006. Pada tahun 1814, Candi Borobudur ditemukan kembali oleh Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles. Ia menugaskan seorang Belanda bernama Cornelius untuk memimpin pembersihan situs yang saat itu tertimbun oleh tanah, semak belukar, dan pepohonan. Kondisi Candi Borobudur saat pertama kali ditemukan sangat berbeda dengan sekarang. Situs ini pernah mengalami beberapa kali pemugaran. Berdasarkan informasi dari Balai Konservasi Borobudur, pemugaran besar-besaran terjadi 2 kali. Pemugaran pertama pada tahun 1907 sampai tahun 1911 dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Van Eck. Sedangkan pemugaran kedua pada tahun 1973-1983 dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah arahan Sukmono. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan kepada UNESCO untuk membantu menyelesaikan masalah Borobudur. Setelah dilakukan serangkaian penelitian, tenaga ahli UNESCO menemukan bahwa candi ini mengidap penyakit kanker batu yang dapat merusak batu-batu candi secara perlahan. 5 tahun kemudian, Borobudur dinyatakan dalam kondisi darurat dan UNESCO berperan lebih aktif dalam upaya pelestarian candi. Tahun-tahun 1971 dilakukan upaya penyelamatan Candi Borobudur secara besar-besaran setelah UNESCO menyetujui pemberian bantuan pemugaran candi. Pemugaran Candi Borobudur selesai dilakukan pada 23 Februari tahun 1983. Kemudian, Presiden Soeharto meresmikan pembukaan Candi Borobudur untuk umum. UNESCO pun menetapkan Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia dan diberi nama Borobudur Temple Complex. Gimana? Menarik sekali tidak Candi Borobudur tadi ya? Iya, menarik Bapak. Jadi Candi Borobudur tempat warisan bukan di Indonesia saja, bahkan dunia. Jadi tadi ada 2 kali rehab ya. Jadi Candi Borobudur udah lama dulu itu, semenjak penjajahan Belanda dulu udah ada ditemukannya Candi Borobudur ya. Bahkan sempat gunung berapi yang mungkin di Jakarta ya meletus, yang kemudian Candi Borobudur menjadi rusak, kemudian direhab kembali, dan sekarang di zaman Soeharto kemarin direhab kembali, dan itulah ya sejarahnya kemudian menjadi diakui oleh dunia sebagai tempat ya ataupun warisan budaya di dunia. Jadi seperti itu, semoga ilmunya bermanfaat ya. Iya Bapak, hanya itu saja yang mungkin Bapak bisa berikan kepada anak-anakku pada kegiatan kita pada hari ini, BIPA, khusus belajar dan BIPA tempat bersejarah. Baik, jangan lupa tadi si siapa namanya, si Nurul ya, hadir besok, karena besok kita akan membahas topik yang lainnya yang tentunya akan menarik kali ya. Baik, semoga ilmunya bermanfaat. Sekarang habis itu pulang ya, karena sudah ada kegiatan lagi. Baik Pak. Dan akhirnya dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.